Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas plus minus capres yang namanya Anies Baswedan. Loh, kok Bapak bahas Anies Baswedan? Tak sabar. Tiga-tiganya nanti akan saya bahas. Kenapa saya bahas Anies Baswedan terlebih dahulu? Ini sesuai dengan abjad dari masing-masing capres. Anies kan depannya A, ya kan? Ya sudahlah, saya kasih dia dulu. Nanti yang kedua, Ganjar Pranowo, karena namanya di depannya G kan. Nah, terakhir baru Pak Prabowo Subianto, ya. Jadi jangan berburuk sangka dulu nih, ya. Seakan-akan saya mempromosikan Pak Anies Baswedan. Anda akan lihatlah nanti dari bedahan saya bahas plus minusnya, ya. Ya, mungkin saja yang saya anggap plus, Anda anggap minus. Yang saya bilang minus, Anda anggap plus. Ya kan namanya persepsi orang beda-beda ya. Jadi santai aja ya. Karena nanti tiga-tiganya dapat giliran yang sama. Jadi Anda nilai sendiri. Sekali lagi ya, kalau Anda nggak setuju sama apa yang saya bahas, silakan komen. No problem ya. Oke lah. Jadi saya mulai dulu nih ya. Di sini saya sudah kumpulkan beberapa fakta lah ya yang akan saya bahas mengenai plus minus ya. Nah, di kalangan teman-teman saya bilang, Anies Baswedan itu kan menteri yang dipecat oleh Jokowi, nggak bagus dia. Anda tahu siapa lagi yang dipecat? Kasarnya kalau pakai kata pecat nggak enak ya, tapi berita-berita sebutnya dipecat sih ya. Ada satu lagi, Pak Jonan. Nah, nanti saya akan bahas sekilas lah mengenai Pak Jonan. Jadi bukan Pak Anies aja yang dipecat sama Pak Jokowi, ada juga Pak Jonan. Ntar kita lihat deh ya. Nah, sini kita lihat nih ya. Kominfo sendiri menyatakan informasi ini adalah disinformasi alias hoax, ya. Nah, pernah ada berita yang bilang bahwa kinerjanya Pak Anies, ya, buruk, maka akan dipecat. Nah, itu jelas oleh Kominfo disebut hoax. Oke? Disinformasi. Nah, jadi apa alasannya Presiden Jokowi waktu itu mencopot? Nah, ini istilahnya lebih santun lah ya. Copot. Nah, walaupun ada juga yang bilang pecat ya. Whatever lah ya. Ini alasannya katanya ya. Ini kan versi resmi. Presiden Joko Widodo resmi menunjuk Muhadjir Effendi menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menggantikan Anies Baswedan. Anies dicopot dari kabinet kerja lantaran tak melakukan gebrakan yang cepat selama menjabat sebagai Mendikbud. Jadi kira-kira gini deh, mungkin Pak Jokowi minta kecepatannya 100 km per jam, tapi Pak Anies cuma 80 km per jam, kira-kira gitulah bahasa halusnya ya. Nah, kemudian Pramono Anung ya di komplek Istana Kepresidenan beberapa tahun yang lalu bilang Pak Anies juga bekerja dengan baik, tapi tentunya ada ekspektasi yang diinginkan Presiden dan Wapres ke depan. Ini yang mungkin berbeda, ungkap Pramono di kompleks Istana. Ini menarik ya. Setahu saya, dan ini memang demikian, Pak Anies ini waktu itu adalah bagian dari kabinet kerja di mana presidennya Jokowi dan JK. Nanti kita lihat apa hubungannya Pak JK dengan pemecatan Anies Baswedan. Ini kan versi istana ya. Nah, di sini ada berita dari Warta Ekonomi tahun lalu ini, ya, Desember tahun lalu. Nah, dikatakan di sini, ya saya nggak tahu apakah ini benar atau salah. Ini kan berita dari Warta Ekonomi. Nah, ini menarik ya. Baru terungkap, ternyata ini alasan Presiden Jokowi dulu pecat Anies Baswedan dari kabinet.
Ini berita tahun lalu ya, 5 Desember 2022. Baru beberapa bulan. Di sini dikatakan jurnalis senior sekaligus mantan politisi PDIP, yaitu Panda Nababan, mengungkapkan fakta yang mengejutkan tentang pemecatan Anies Baswedan dari jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Jokowi. Dia membenarkan jika Anies dipecat kala itu karena ada kedekatan dengan Wakil Presiden Yusuf Kala atau Pak JK. Aneh ya. Padahal ketika itu kan memang dia sedang bekerja di kabinet kerja yang mana wakil presidennya kan juga Yusuf Kala. Tapi Pak Panda Nababan bilang karena ada kedekatan. Oke deh ya. Ini kan beritanya dari Warta Ekonomi, nggak saya tambahi, nggak saya kurangi ya. Panda Nababan pun mengaku sering bertemu Anies saat mengunjungi rumah JK di daerah Sudirman. Ya, aku sering ke tempat JK katanya. Ya. Ada Anies katanya dalam tayangan YouTube Total Politik dikutip dari kanal YouTube Total Politik. Oke. Nah, melengkapi keyakinannya katanya Panda pun menyebut jika kedekatan tersebut tidak mungkin tidak diketahui oleh Jokowi. Emang Presiden Jokowi nggak punya informan, katanya. Meskipun menjadi keyakinan, katanya, ia tidak menyebut detail jika hal itu memang menjadi alasan Jokowi memecat Anies sebagai menteri kala itu. Sebab, katanya ya, Presiden juga tahu pernah menyatakan secara langsung terkait alasan dirinya memecat Anies. Jadi nggak diungkapkan lah ya apa ya. Namun terkait kedekatan Anies dengan Yusuf Kala menurut Panda Nababan adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri lagi. Oke deh ya. Sekali lagi ya. Ini adalah fakta dari suatu berita, saya nggak tambahin, nggak kurangin ya. Lanjut. Nah, kita lanjut nih ke menteri yang juga dipecat oleh Jokowi, yaitu Pak Jonan. Nah, teman-teman saya yang mungkin nggak suka sama Pak Anies, ya, tapi Anda jangan menilai saya bilang ada teman-teman saya yang nggak suka. Oh berarti Pak Chandra suka dong. Sabar dulu, dengerin ya. Di sini dia bilang ada dua masalah yang diduga membuat Jonan dipecat Jokowi. Loh kok teman-teman saya itu enggak kesel sama Jonan, tapi karena Pak Anies mau capres dan pencapresan Pak Anies ini walaupun belum resmi ya ke KPU, misalnya berbeda dengan capres jagoannya gitu ya. Mereka seperti menggunakan fakta bahwa Pak Anies pernah dipecat sebagai keburukan gitu. Padahal Pak Jonan kok nggak di ngomongin? Nah kan lucu ya. Nah kita lihat Pak Jonan. Pak Jonan ini dipecat karena ada dua hal katanya ya. Ini menurut anggota Komisi 5 ya. Nisar Zahro, dia menduga ada dua penyebabnya, yaitu masalah kereta cepat Bandung-Jakarta. Waktu itu dia berselisih pendapat dengan Menteri Rini Suwandi, ya. Dan masalah polemik jalur arus mudik Brexit, ya, yang di exit tahun 2017. Waktu itu ada masalah. Anda lihat lagi lah, carilah beritanya, ya. Jadi itu kemungkinan Jonan dipecat. Ya wajar-wajar aja mungkin Pak Presiden kesel gitu, nih kok menteri ribut nih gitu ya. Tapi dia tidak melakukan sesuatu hal yang kriminal. Begitu juga saya yakin Pak Anies Baswedan tidak melakukan hal yang kriminal. Meskipun di luaran dikatakan, wah ada dana di Depdikbud itu yang dikorup. Ya sudahlah, kalau dikorup sudah lama dia masuk KPK lah. Ya. Makanya kalau bikin isu, gosip yang pintar dikit gitu. Ya, jangan bilang lagi saya lagi belain Pak Anies ya. Ntar saya akan bicarakan juga keburukannya. Ya, sabar. Nah, kemudian yang saya nggak suka juga ya, terus terang, saya ini kan keturunan Tionghoa ya. Nah, nanti saya terangkan kenapa saya sebut keturunan Tionghoa ketimbang keturunan Cina. Nanti ya. Wah, Bapak Cina aja bilang Tionghoa. Oh, nanti sebentar saya terangkan. Nah, di sini ada yang menarik. Ada pengakuan Gus Dur yang mengaku sebagai seorang keturunan Tionghoa, ya. Nah, di sini Anda tahu salah satu kebijakan Abdurrahman Wahid ketika menjadi presiden adalah menghilangkan stigma negatif yang dipelihara oleh pemerintahan Orde Baru, ya.
Ketika dia menjabat, dia memberikan kebebasan berekspresi untuk masyarakat Tionghoa yang 30 tahun lebih dipaksa hidup dalam keterbatasan, yaitu pada zaman Orde Baru. Ya. Ia menerbitkan Kepres nomor 6 tahun 2000 yang mencabut Inpres nomor 14 tahun 1967, bikinan Presiden Soeharto, yang mengekang kebebasan ibadah dan budaya masyarakat Tionghoa. Misalnya, nggak bebas lah itu main barongsai gitu ya, Imlek itu, waduh, pokoknya nggak bebas waktu itu. Nah, setelah Gus Dur, Imlek bebas, main barongsai bebas, kira-kira gitu ya. Nah, kebijakan itu membuat Gus Dur dinobatkan sebagai Bapak Tionghoa Indonesia oleh Perkumpulan Sosial Rasa Dharma di Kelenteng Tai Kek Si, Semarang, Jawa Tengah pada tahun 2004. Ya. Alasan Gus Dur memperjuangkan masyarakat Tionghoa tak lepas dari sejarah asal-usulnya. Dalam berbagai kesempatan, mantan ketua PBNU itu tak ragu menyampaikan ia keturunan Tionghoa. Hebat ya? Saya ini Cina Tulen. Wah, di sini dia sebut Cina Tulen. Ntar kita lihat ya, bedanya Cina sama Tionghoa apa ya. Tapi ya sudah, nyampurlah dengan Arab dan India. Nenek moyang saya orang Tionghoa asli, ucap Gus Dur dalam sebuah talk show pada tahun 2008. Nah, kenapa cerita mengenai Gus Dur ini saya ungkapkan di sini? Karena saya nggak suka lo gitu ya. Sekali lagi ya, bukan bermaksud membelain Anies gitu ya, bukan. Kalau orang bilang itu si Arab keturunan Yaman itu, maksudnya Pak Anies ya. Jangan sampai Indonesia diperintah oleh keturunan Yaman itu. Kalau Anda bicara itu, Anda rasis. Lah, Presiden Gus Dur aja ngaku dia keturunan Tionghoa. Nah, Anda orang apa? Oh, saya orang Jawa, Pak. Nah, Anda telusuri itu Jawa ke atas gitu ya. Jangan-jangan sama seperti Gus Dur. Itu nenek moyang Anda jangan-jangan orang Tionghoa. Jadi jangan bilang jangan sampai itu negara Indonesia diperintah oleh Arab Yaman itu. Anda rasis. Serius saya. Enggak, Pak, saya orang Sunda. Oke, Anda telusuri Sunda Anda ke atas. Jangan-jangan di atas turunan apa itu? Ya, dari Tibet kali atau dari mana gitu ya. Jadi aduh, enggak Pak, saya keturunan Makassar. Sama, telusuri lagi sampai nenek moyang Anda. Jangan-jangan ada orang Jepangnya di sana, ya. Anda nggak tahu kan? Jadi norak deh ya kalau masih ngomong itu orang Arab tuh keturunan Yaman, jangan bawa-bawa ras gitu ya. Itu Anda sudah masuk ke suatu unsur pelecehan sara itu, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kan itu nggak boleh sebenarnya. Tapi ya itulah Indonesia Raya. Masih aja ya. Lanjut deh. Nah, Gus Dur mengaku keturunan Putri Campa Majapahit. Ya. Nah, dia bilang dia adalah keturunan Tionghoa dari pernikahan raja terakhir Majapahit dan Prabu Brawijaya kelima dan Putri Campa. Keduanya lantas memiliki dua anak, seorang pria namanya Tan Eng Hian dan perempuan namanya Tan Alok. Tan Eng Hian kemudian mengubah nama menjadi Raden Patah dan dikenal menjadi pendiri kerajaan Demak. Sementara Tan Alok menikah dengan seorang muslim keturunan Tionghoa bernama Tan Kim Han. Dari garis keturunan itulah Gus Dur mengaku memiliki darah Tionghoa. Anda jangan-jangan yang ngomong itu keturunan Arab dari Yaman, jangan-jangan Anda sendiri juga punya silsilah Arab loh. Atau jangan-jangan silsilah Yahudi. Aduh, udahlah, sekarang nggak zamannya lagi gitu ngomong soal ras gitu ya. Anda itu picik gitu ya kalau bicara soal ras ya. Saya tegas di sini. Pengakuan Gus Dur ini juga diperkuat oleh pernyataan bekas ketua PBNU juga, yaitu Said Agil Siraj, yang menjelaskan Tan Kim Han memiliki anak yang namanya Raden Rahmat Sunan Ampel. Ya, salah satu keturunannya adalah Hashim Asyari, kakek Gus Dur sekaligus pendiri NU. Jadi Gus Dur itu Tionghoa, maka matanya sipit gitu ya. Kala menjabat Medio 1999, Gus Dur pernah berkunjung ke Universitas Beijing. Dalam lawatan itu, ia menceritakan dirinya adalah keturunan Tan Kim Han. Oke? Jelas ya?
Jadi jangan lagi lah ngomong-ngomong soal suku, ras, atau apa gitu ya. Udah nggak zaman gitu ya. Anda itu rendah sekali kalau masih berbicara soal itu untuk memojokkan seseorang. Nah, tadi kan saya sebutkan antara apa bedanya Cina dengan Tionghoa. Begini loh. Sebutan Cina itu dipakai oleh pemerintahan Orde Baru untuk mendiskriminasikan orang-orang keturunan Tionghoa. Nah, jangan lupa ada seorang yang berjasa. Kita lihat di sini, yaitu Presiden SBY. Ya, Presiden SBY dia berjasa mengganti istilah Cina menjadi Tionghoa. Jadi kalau Anda pun nggak suka sama Tionghoa, maksud saya, kalau Anda nggak suka juga sama Pak SBY dan kebetulan Anda orang Tionghoa, mestinya Anda malu. Karena Pak SBY ini berjasa yang mengubah sebutan Cina menjadi Tionghoa. Nah, di sini ya beritanya bahwa Pak SBY mengeluarkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2014 tentang pencabutan surat edaran Presidium Kabinet Ampera. Ya, langsunglah tahun 67 ya, melalui Kepresnya Pak SBY ini, SBY mengganti istilah Cina dengan Tionghoa. Jadi itu surat edaran Presidium Kabinet Ampera tahun 67 itulah yang menyebut Cina, yang konotasinya seperti pengucilan, seperti ejekan gitu ya. Sama ketika Anda ngomong itu si Arab Yaman gitu, itu. Nah, SBY nggak suka kalau orang-orang Tionghoa ini dikatain Cina lu gitu. Jadi diganti Tionghoa katanya ya. Pertimbangan pencabutan tersebut seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, istilah Cina sebagaimana disebut dalam surat edaran tersebut ya merupakan pengganti istilah Tionghoa atau Tiongkok ya. Nah, kata-kata Cina itu menimbulkan dampak psikososial diskriminatif dalam hubungan sosial warga bangsa Indonesia dari keturunan Tionghoa. Jadi punya jasa loh Pak SBY ya. Saya sebagai keturunan Tionghoa, terus terang saya berterima kasih kepada Pak SBY dengan keputusan presidennya ya. Nah, dalam Kepres yang ditandatangani pada 14 Maret tahun 2014 itu, Presiden SBY menilai pandangan dan perlakuan diskriminatif terhadap seseorang, kelompok, komunitas, dan atau ras tertentu pada dasarnya melanggar nilai atau prinsip perlindungan hak asasi manusia. Jadi kalau Anda masih aja ya mau menyudutkan seseorang, Cina lu, Arab lu, Anda melanggar hak asasi manusia. Hati-hati ya. Oke, lanjut deh. Di situ sudah jelas ya bahwa janganlah kita masuk ke wilayah yang melanggar hak asasi seseorang. Nah, di sini ada satu video. Di sini menurut saya inilah salah satu kelebihannya juga. Tenang, nanti saya akan bicara tentang kekurangannya. Seorang Anies Baswedan, ternyata dia pernah memberikan kuliah umum tentang ASEAN di universitas tertua dunia, di Oxford. Coba kita lihat sekilas ya. Thank you, Professor Tim Powers, Professor Paul Chesty, and all participants. Allow me to express my appreciation again. Thank you for having me. After my first visit last May, and it was indeed one of the most memorable visits to a university. This is one of the oldest, and it was a very brief visit. So we planned to do a second one, and we thought by the time I completed my term as governor, we will have more time. That's what we thought. Apparently, that's not the case. And this is my second, and I truly appreciate the invitations, not only to the university, but also the invitation to serve as one of the board member for the Institute for ASEAN Studies here at Oxford University. Anda dengar tadi ya, dia juga menjadi anggota dewan di Oxford University ya. Poin saya adalah
Pak Anies ini orang cerdas loh. Dia punya gelar PhD dari Amerika juga. Bahasa Inggrisnya tidak perlu diragukan. Sehingga kalau dia berpidato, ya bisa pakai bahasa Inggris. Nanti kita lihat juga lah Pak Prabowo menguasai 4 bahasa ya. Nanti kita lihat. Nah, sebenarnya ketika seorang presiden, misalnya presiden dari Cina, siapa? Xi Jinping. Ketika dia memberikan pidatonya, dia tidak perlu pakai bahasa Inggris. Apalagi misalnya bahasa Inggrisnya tidak bagus. Dia pakai aja bahasa Mandarin. Nanti ada penterjemah. Kan setiap orang pakai headset gitu ya, kalau di pertemuan internasional. Jangan kita nggak bisa bahasa Inggris, sok-sokan mau pakai bahasa Inggris dan jadi bahan tertawaan. Malah kalau kita berpidato di negara sendiri dan di depan kita itu orang bule kayak apapun, kalau kita nggak bisa pakai bahasa Inggris, ya pakailah bahasa Indonesia. Apalagi kalau kita ini pejabat gitu ya. Karena nanti ada penterjemahnya. Justru dengan pakai bahasa Indonesia kita menghargai bahasa sendiri. Dan itu memang ada peraturannya kok, peraturan internasional. Kecuali kita fasih berbahasa Inggris seperti Anies Baswedan ini. Oke? Nah, lanjut dulu nih ya. Nah, sekarang kita ngomong nih keburukannya. Nah, kan Anda lagi nunggu-nunggu nih yang nggak suka. Oke lah, saya bicarakan itu ya. Nah, di sini catatan ya yang orang anggap keburukan. Dia dituduh memakai isu SARA, ya, politisasi isu SARA. Mungkin juga gara-gara itu dia sering dikatai keturunan Arab Yaman loh gitu ya. Padahal sebenarnya kalau saya lihat dia sendiri sih tidak menggunakan isu SARA ya ketika dia kampanye. Mungkin para pendukungnya yang agak sulit dikontrol oleh Anies Baswedan. Ya. Saya sering mendengar diskusi-diskusi, jangan pilih Anies Baswedan ya sebagai gubernur DKI. Kenapa? Itu nanti pendukung-pendukungnya yang radikal. Nanti kita orang-orang Kristen ini ya, orang-orang Tionghoa ini ya, wah susah deh tuh kalau Anies Baswedan jadi gubernur DKI. Pertanyaan saya, Anies Baswedan kan sudah selesai jabatannya. Apakah selama Pak Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur, ada perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap kelompok minoritas, terutama orang Tionghoa dan orang Kristen, sebut saja double minority. Seperti saya, orang Tionghoa dan orang Kristen, saya tidak mendapatkan hal seperti itu. Apakah ada di Jakarta penutupan rumah ibadah? Setahu saya tidak ada. Yang ada di daerah misalnya Banten, di Sumatera sana, di Makassar atau di mana lah saya lupa. Pokoknya di luar Jakarta gitu. Malah yang ditakutkan itu nggak terjadi, ya. Oke. Kemudian apa lagi? Dia tidak melanjutkan program Pak Ahok katanya ya. Nah itu kekurangannya ya kan. Pak Ahok dulu membuat rumah susun sewa yang cuman per hari sewanya 5.000 sampai 15.000, terus diganti sistemnya sama Anies dengan sistem beli dengan DP 0% ya, dengan cicilan bunga flat 5% ya, kira-kira begitu. Itu dianggap kekurangannya Pak Anies, karena itu justru orang kan nggak mampu walaupun DP 0% gitu ya, bunga cuman 5%, tapi harganya kan 200 juta sampai 400 juta, tergantung ukurannya gitu ya. Kemudian ya masih ada lagi lah. Kemudian yang dianggap kekurangan adalah ketika zaman Ahok ada yang namanya TGUPP, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ya. Waktu zaman Pak Ahok itu cuma 9. Jadi irit katanya bayar gajinya. Begitu Pak Anies jadi gubernur, anggotanya jadi 74. Nah ini yang dianggap kekurangan Pak Anies. Iya deh ya kan. Dan soal menangani banjir. Menangani banjir mah dari zaman Sutioso lah. Terus siapa? Fauzi Bowo lah. Ahok lah. Banjir ya banjir aja gitu ya. Wah kalau ke Ahok mah banjirnya cepet surutnya. Udah capek deh. Kalau Pak Anies lama. Udahlah itu mah. Capek saya kalau dengerin soal banjir. Sekarang banjir kan masih Pak Heru gimana tuh penggantinya Anies?
Salahin dong. Ya nggak bisa, karena ada sistem drainase di Jakarta yang memang dari awal perancangannya salah. Itu harus dibongkar habis-habisan. Nggak bisa mau ganti gubernur kapanpun tetap banjir. Mau taruhan sama saya? Kita lihat nanti 5 tahun ke depan kan, tahun 2024 berbarengan ya, Pilpres sama Pilkada. Pasti ada gubernur baru ya. Kita lihat 5 tahun ke depan dengan gubernur baru masih banjir nggak? Ah, gitu aja ya, tolok ukurnya. Oke, kemudian masih ada lagi lah. Kemudian di sini juga dicatat bahwa Pak Anies sebenarnya sama Pak Ganjar itu sama-sama lulusan UGM lah waktu S1-nya gitu ya. Dan dia gimana ya, ketika dia sama-sama kuliah di UGM, sepertinya rasanya, dugaan saya lo ya, nggak pernah tuh seperti dibilang, ah lu Arab Yaman lu, kayaknya nggak. Sekarang aja itu ya, stigma negatif itu seperti disematkan ke Pak Anies. Kemudian apa lagi sisi buruknya yang orang suka bicara mengenai itu? Monas itu digunduli, ya kan? Nah sekarang kan mulai ditanam-tanamin lagi pohon ya. Oke deh ya. Nah jadi kira-kira di situ. Kemudian ada lagi nih katanya soal proyek Formula E, pembangunan itu Stadion Jakarta Internasional. Wah, itu ada dugaan dananya yang dikorupsi, tapi sampai sekarang ya BPK katanya sudah 2 kali memeriksa dan tidak ditemukan yang aneh-aneh. Tapi sekarang katanya kasusnya sedang digulirkan ke KPK. Ya nggak tahu deh ya, apakah nanti Pak Anies akan diperiksa oleh KPK atau tidak ya. Kita nggak tahu ya. Nah, kemudian apa lagi yang saya bisa sampaikan ya? Ada tambahan sedikit lah, ya. Tahu tidak bahwa Pak Anies sejak tahun 2019 itu menggelontorkan ratusan miliar dana BOTI, bantuan operasional tempat ibadah. Nah ini sempat menjadi kontroversi. BOTI itu awalnya disalurkan hanya kepada masjid-masjid. Tetapi ketika di zaman Pak Anies itu ya, BOTI itu dibagikan ke semua rumah ibadah apapun agamanya ya. Nah, pernah terjadi tuduhan bahwa wah, Pak Anies menggelontorkan uang BOTI ini untuk merayu calon pemilih Kristen, calon pemilih umat Buddha gitu ya. Lah enggak lah, itu memang resmi program Pemda DKI. Coba Anda cek di Pemda Jateng, tempatnya Pak Ganjar Pranowo. Ada nggak dana BOTI? Nggak ada. Saya bukannya bela Pak Anies soal BOTI. Ini faktanya begitu gitu ya. Nah, di sini yang sudah digelontorkan ya, pada tahun 2019 dia menggelontorkan 87 miliar sekian ya. Waktu itu cuman digelontorkan yang 87 miliar itu kepada 3.148 masjid dan 1.000 musola. Tetapi pada tahun 2020 dana BOTI yang disalurkan menjadi 67 miliar sekian kepada 3.200 masjid, 2.000 musola, 1.379 gereja Protestan, 19 wihara, dan 19 pura atau kuil atau mandil. Loh, ada yang tahu nggak? Saya sih sudah tahu. Kemudian di tahun 2021, BOTI yang disalurkan jadi 134 miliar sekian untuk 3.200 masjid, 2.000 musola, tetap 1.379 gereja Protestan, dan 29 wihara. Di tahun 2022, dana yang digelontorkan 149 miliar, disalurkan ke 3.200 masjid, 3.000 musola, tetap 1.379 gereja Protestan, 29 wihara, dan 15 pura.
Ya, tapi orang tetap saja bilang, ini mah pencitraan Pak, dia buat bagi-bagi supaya dipilih. Enggak, itu memang program Pemdanya DKI, yang mana sebelumnya hanya dinikmati oleh masjid dan musola gitu. Ketika diberikan kepada rumah ibadah lain, ya, orang kan biasalah, suara-suara sumbang ada gitu ya. Tapi oke deh. Nah, Pak Anies juga salah satu kelemahannya gitu katanya ya. Tapi ini bisa jadi kelemahan, bisa jadi nilai plusnya dia. Dia tercatat pernah bakar dupa di wihara, ya. Dia pernah bakar dupa di wihara. Jadi ada yang menuduh, ini pencitraan nih supaya orang-orang yang beragama Buddha nanti mau pilih Anies Baswedan gitu ya. Masa orang Islam itu bakar dupa, padahal pembelaannya adalah dia bakar dupa itu bukan bersembayang gitu ya, tapi lah sudahlah ya kan. Yang namanya kontroversi seperti itu. Nah, jadi ya masih banyak lagi lah ya plus minus lainnya ya, saya nggak bisa gali semuanya, ini kan sebagiannya saja gitu ya, karena dengan sebagian saja ini belum tentu juga Anda setuju dengan saya ya, tapi jangan khawatir ya, nanti juga saya akan ungkap plus minusnya Pak Ganjar Pranowo, dan juga terakhir karena inisialnya P itu paling belakang ya, Pak Prabowo Subianto ya, tenang ya. Jadi itu saja, semoga ini memberikan pencerahan dan pencerdasan kepada Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.